Oke, jumpa lagi mbak-mbak, om-om, paman-paman. Oke, salam dulu. Salam rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siang hari ini terberkati, juga banyak rezekinya, berkat-berkat yang dengan berkat kesehatan, juga tentunya berkat panjang umur. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Yang penting rezekinya banyak. Banyak. Ada yang inbox lewat WA kemarin. Pembahasan tentang baterai. Baterai itu sebetulnya ya saya pikir tidak perlu dibahas, tapi oke lah kita bahas sedikit. Di sini ada VTC 5A Murata, atau orang ngomong Sony lah dan lain sebagainya. Saya VTC 4, carilah yang Oten punya. Ini katanya yang kemarin di itu Bepsu, ininya tebel tulisannya. Kalau yang tulisannya tipis klon ya, tapi usahakanlah cari yang orisinil atau autentik, atau yang bukan klon. Ini bawaannya apa tempo hari itu, kalau ndak salah Jetbeam ya, kalau ndak salah, lupa saya, apunten, tapi Oten punya. Coil gear 26650, jangan yang abal-abal, soalnya kita jadi ndak tahu kualitas senter kita kalaupun ini dipakai untuk senter. Nah, untuk teman-teman yang vape ya masih tahu lah ya, dimana dia ngangkat coil yang berat, Burkos, real capacity, juga high drain yang penting itu. Atau ini kepala desa. Susah amat. Oh, dari sini mungkin. Oh iya. Ades. Baterai kepala desa 40 ampere untuk punten. Laju discharge-nya dengan 3,7 volt. Ya begitulah. Nah, karena apa? Kalau kita pakai baterai bekas, katakanlah baterai laptop lah, laptop yang bagus, bekas dan lain sebagainya, tidak menjadi masalah bila tidak untuk membuat referensi atau untuk membuat satu perhitungan. Kalau untuk buat penghitungan atau untuk apa ya, untuk kita pelajari hitungannya di atas kertas begini dan prakteknya begini, itu kacau kalau tidak Oten atau baterai klon atau baterai bekasan laptop. Seperti ini contohnya. Gundul, ini mungkin dulunya ada tulisannya terus hilang dan lain sebagainya. Ini ada bekasnya ini. Kelas yang itu loh, DC apa itu, untuk nempelkan pita nikel. Ini juga. Nah, ini saya pergunakan apa? Ini hanya untuk senter-senter yang pakai LED itu, HPL 1 watt itu. Nah, ini standarnya tentu tidak sama, meskipun sama merek, sama sama merek, katanya sama kapasitas dan lain sebagainya, tapi
yang diukur apanya kan enggak bisa. Kita laju. Nah, ini sudah mulai hilang. Apakah terbaca? Wah, ini. Woi. Woi, made in Japan. Oh yeah. Nah, seperti ini. Jadi dia gimana ya? Nggak bisa ngomong lah. Ini kita cas penuh. Tapi kalau dalamnya dia itu sudah terpakai, namanya dipakai dan sudah tidak layak pakai, akhirnya dibuang. Dan ini juga bukan baterai high drain. Bagaimana kita mau sulit saya bicara gitu loh. Banyak ya, oke lah, enggak apa-apa. Asalkan jangan mengeluarkan hitungan-hitungan yang membuat nanti teman-teman jadi bingung. Misalkan ini kalau kita ukur tegangannya. Yang kemarin itu kalau diukur tegangannya bagus, tegangan. Tapi kan arusnya kan nggak tahu nanti bila dibebani dia itu tinggal berapa. 4,06. Oke ya, tinggi ya. 4,06 masih lumayan bagus. Kalau dicas itu baterai bekas itu ya tetap bisa. Maksudnya penuh itu ya bisa. Tapi kapasitasnya sudah kacau. Dia high drain apa enggaknya juga kacau. 406 volt. Kita tes harusnya drainingnya ya 6 ampere. 6 ampere apa? Enggak lah. Ini skalanya di 5. Tegangannya 4,0. Aduh. 4 ampere. 3. Ya, berarti kan skalanya yang di atas. 3 ampere, bentar. Kok nggak meyakinkan. Nah. Mundur-mundur. Aduh. Oke. Biar tidak ada rek. Gaya apa yo? Ini aja yang berat. Soalnya ya enggak ada kameramen. Maklum. Oke ya, jelas ya. Skalanya di 5 berarti ampernya cuma 3 lebih sedikit. Padahal tegangannya 4,0. Kita ganti yang ini. Bentar, ini diganjel-ganjel dulu. Ini gini, kameranya biar enggak tibo. Terus yang ini 4,04. Bentar. 4,04 ya, oke ya. Ini sebisa-bisanya begitu ya, sekedar untuk pembuktian aja. Kita masukkan ampernya, cek berapa, 2,5 ya. Oke ya, pas ya, turun terus ya. Nah, 2 sudah dicek. Coba lagi yang ini Samsung ya toh. Samsung, cek dulu tegangannya berapa. Enggak apa-apa lah, klotak-klotak gitu ya mbak-mbak umum.
3,85. Kita cek ampernya. Jadi dia akan selalu nggak sama. Meskipun tegangannya sama, tadi ampernya juga nggak bisa sama. Berhubung ya sudah mengalami keausan baterai yang dinyatakan kalau dicopot dibuang itu kan sudah tidak layak. Kalau voltnya keluar, kalau diisi miliampernya ya benar, tapi drainnya tidak benar. Turun terus. Ya, kalau down turun mati. Inilah baterai-baterai yang biasanya ICR high capacity tapi low discharging current, atau untuk di discharge dibebani yang tinggi itu dia tidak mumpuni. Seperti itu. Kita coba VTC ini VTC 4. Enggak seberapa bagus ya, enggak seneng. VTC 5. VTC 5A. Ini paling demen saya. Baterainya memang sedikit, kapasitasnya cuma 2500. Tapi laju discharge-nya besar. VTC 5A ya, oke. Kita cek dulu tegangannya. Cobalah. Tik-tuk. Oke ya, 39 ya, lebih kecil ya daripada yang tadi ya. Jelas ya, daripada yang 4,0. Om-om ingat-ingat, mbah-mbah. Juga paman-paman. Sekarang kita cek current-nya. 3,9, tadi yang 4,0 cuman 4 ampere, 3 ampere sama 2,5. Sekarang ini yang 3,9 voltnya di bawahnya. Nah, kita cek arusnya. Bagaimana? 5 sudah jedok. Padahal cuman tinggal 3,9. Lagi, nggak percaya? Nah, harusnya kalau tegangannya lebih rendah, maka ampernya dia akan jauh lebih rendah. Kita skalanya pindah 10. Wah, tuh. Masih 7,5 ampere. 7. Ini kan di sini ya. Itu 6, 7. Antara 6 dan 8 itu 7 lebih sedikit. Oke. 3,9 volt dibandingkan yang 4,05 volt, current-nya 2 kali lebih, padahal voltnya lebih rendah. Jadi bedanya baterai yang auten, asli, bukan clone, bukan bekasan, dan high drain, ya begitu. Semoga tercerahkan paman-paman, mbah-mbah, om-om. Oke lah, saya pakai baterai ini. Udah nggak usah pakai hitung-hitungan segala. Bukan saya menggurui, bukan ya. Nanti maksud saya itu akan jadi teman-teman yang lain tambah bingung. Nah, sedangkan kita supaya keakuratan perhitungan itu diterima teman-teman dan bisa dinyatakan di atas kertas dengan keseksamaan mendekati 100%. Kalau kita perhitungannya pakai baterai ini, satu baterai ganti, terus kapan gitu loh, kita itu teman-teman tuh jadi lebih pinter kapan? Kan tambah bingung, tambah menyesatkan. Begitu. Ya, kita harus keras terhadap
ilmu pasti ya. Ngapunten bila ada kata-kata yang menyinggung hati. Tapi ilmu pasti itu harus ya begitu itulah. Jadi nanti pengukuran dihitung di atas kertas, keseksamaan sekian, yang jadi cahaya sekian, yang resistansinya yang di kabel sekian, yang jadi kalor sekian dan lain sebagainya. Bila semua dijumlahkan variabelnya kan 100% di situ. Oke. Soalnya begini, ngapunten, ada yang tanya, loh ini saya ukur kok gini, Om, kok gini, Mbah, kok gini, Paman, kok ndak cocok, kok jadinya seperti ini, senter saya pakai baterai bekas dan lain sebagainya. Seolah-olah ya yang pakai baterai bekas itu hemat, pinter, dia bisa milih yang murah, tapi bisa dipakai itu bisa, bukan ndak bisa. Tapi jangan dipakai untuk ngitung. Kalau sudah hitungan, ya itu ya harus punya saya aja gini, kalau dihitung ya, itu keseksamaannya nanti sekitar 88% maksimum. Jadi tidak bisa 100 itu, karena baterai ini pun sudah karena saya pakai dulu, saya pakai mainan dan lain sebagainya. Nah, itu efisiensinya dan lain sebagainya itu sudah menurun, kapasitasnya menurun, high drain-nya juga mungkin menurun. Dengan demikian kita nggak bisa ngomong ini efisiensi perhitungan adalah 100%. Nggak bisa. Jadi cuman tinggal sekitar 80-85. Ya itulah, mentok-mentoknya itu 90. Itu sudah luar biasa. Oke. Sekelumit tentang baterai, semoga teman-teman ya tercerahkan ya. Kalau pakailah, kalau pergunakanlah, tapi jangan terus hitung ampere ini itu. Yang intinya baterai bekas yang kita tidak tahu dan sama sekali buta datanya, begitu. Terus bagaimana acuan untuk kita menjadi benar bila penggarisnya atau meterannya atau AVO-nya atau alat ukurnya dalam teori yang universal, alat ukurnya sudah tidak mumpuni, bagaimana kita bisa dapat perhitungan yang bagus? Seperti itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang sekiranya kasar dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah berniat untuk merendahkan siapapun. Akan tetapi ayo kita koreksi bareng-bareng permasalahan tentang senter bersama-sama. Temukanlah, ayo kita bahas, kita maju bareng, kita cerdaskan grup Sentermania, Center LED Indonesia SLI. Terima kasih rekan-rekan SLI yang telah mendukung saya, mendukung dalam pembuatan konten, memberikan dukungan komen, juga share-nya. Matur nuwun, kita jumpa nanti kalau cerah. Ya, kita akan coba lagi di pinggir sungai. Akhir kata, sejahtera Anda bersama keluarga, tetap semangat, tetap sehat, rezeki banyak. Oke, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Terima kasih.